sangat diakui keluar biasaan Kiai Said Akil Siraj selama 10 tahun memimpin PBNU. Tidak terding-aling-aling Kiai Said Akil Siraj melawan kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok radikal. Belum banyak melihat sekarang dan sekeras apa Gus Yahya Khalil Stakuf ini melawan kelompok-kelompok intoleran dan kelompok-kelompok radikal. Kita semua tahu bahwa Gus Dur adalah salah satu sosok yang luar biasa tegas terhadap kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok radikal, termasuk terhadap kelompoknya Muhammad Rizik Syihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Agus Mar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Sabtu, tanggal 25 Desember 2021. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudaraku semuanya, umat Kristiani. Selamat menjalankan Natal, selamat berbahagia bersama keluarga. Kita adalah satu bangsa, satu tanah air Indonesia. Kita sama-sama makhluk Tuhan yang diciptakan, dikirimkan ke muka bumi ini untuk berlomba-lomba melakukan dan menebarkan kebaikan, untuk saling kenal mengenal, untuk saling melakukan kasih sayang. Selamat Natal, selamat berbahagia bersama keluarga. Terima kasih. Saya ingin sedikit menanggapi terkait dengan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-34 di Lampung yang alhamdulillah sudah berjalan dengan sukses, aman, lancar, damai, dan seperti sudah kita ketahui bersama menghasilkan Kiai Haji Miftahul Ahyar sebagai Rais Am PBNU untuk 5 tahun ke depan dan Gus Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Umum PBNU setelah mengalahkan dengan angka yang cukup telak atas incumbent Kiai Said Akil Siraj. Tentu saja kita berdoa mudah-mudahan 5 tahun ke depan era kepemimpinan Gus Yahya dan Kiai Miftahul Ahyar ini akan bisa lebih baik lagi ketimbang apa yang telah luar biasa sudah dicapai oleh Kiai Said Akil Siraj selama 10 tahun ke belakang. Tidak dipungkiri dan sangat diakui keluar biasaan Kiai Said Akil Siraj selama 10 tahun memimpin PBNU. Satu hal yang sangat menonjol dari Kiai Said Akil adalah bagaimana beliau mengkampanyekan Islam Nusantara, Islam yang moderat, Islam yang toleran, Islam yang penuh senyum dan damai di atas bumi Nusantara ini. Itu adalah salah satu proyek penting yang digoreskan oleh Kiai Said Akil Siraj. Yang kedua adalah ketegasan, tidak terding-aling-aling Kiai Said Akil Siraj melawan kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok radikal yang ada di Indonesia ini. Dua hal penting yang saya kira seluruh anak-anak negeri ini akan selalu mengingat peran dan keluar biasaan Kiai Said Akil ini. Saya ulangi, bagaimana Kiai Said Akil mengkampanyekan Islam Nusantara di satu sisi, dan di sisi yang lain menghajar habis-habisan kelompok intoleran yang memusuhi tentang kekayaan khas budaya Nusantara ini.
yang ingin mewarnai Nusantara ini dengan budaya kearab-araban. Jadi ini sebenarnya dua sisi mata uang. Islam Nusantara hanya akan bisa subur di tanah Nusantara ini ketika di atas tanah dan air Nusantara ini bebas dari kelompok-kelompok intoleran dan kelompok radikal. Jadi ibarat menanam Islam Nusantara tidak akan mungkin berhasil dengan baik ketika benalu-benalu di sekitar kawasan Nusantara ini tidak dibersihkan. Maka memang harus seiring. Mengkampanyekan Islam Nusantara ibarat menanam pohon tapi tidak membersihkan benalu-benalu di sekitarnya. Itu akan sia-sia, tidak akan bisa tumbuh subur ketika tanaman ditanam jerut sebagus apapun konsepnya, bibitnya, tetapi benalu-benalunya dibiarkan, tidak diberantas, maka tanaman itu tidak akan bisa tumbuh subur, bahkan mungkin bisa mati. Maka harus seiring. Bagaimana kita menanam Islam Nusantara? Bagaimana kita mengkampanyekan Bhinneka Tunggal Ika? Di sisi yang lain kita juga harus bersama-sama membabat habis benalu-benalu intoleran, benalu radikalisme, benalu terorisme di atas bumi dan tanah air Nusantara yang kita cintai ini. Kedua-duanya harus seiring. Maka salut untuk Kiai Said Akil Siraj. 10 tahun ke belakang adalah periode luar biasa yang panjenengan tancapkan di atas bumi Nusantara ini dan membuahkan hasil. Ya, membuahkan hasil. Keberanian Kiai Said Akil Siraj sebagai Ketua Umum PBNU menghajar kelompok intoleran, kelompok radikalisme, Salafi, Wahabisme, sampai beliau mengatakan bahwa Indonesia darurat Wahabi, itu Kiai Said Akil. Membuahkan hasil tidak hanya bagi kader-kader NU di seluruh Indonesia, tapi juga bagi anak-anak Nusantara walaupun berbeda agama, berbeda aliran, ikut berani menghajar dan melawan benalu-benalu NKRI ini. Itu diantara hal yang sangat menonjol dari Kiai Said Akil yang saya lihat, saya amati, dan saya ikuti. Sebagai kader NU di Jawa Tengah, saya ikut membantu, mempromosikan, menanam, dan menghajar benalu-benalu Nusantara yang sampai hari ini masih banyak bertebaran. Nah, untuk selanjutnya, Gus Yahya Khalil Stakuf, sejujurnya harus saya katakan, dalam dua hal ini, kita belum bisa berkata apa-apa. Kita belum bisa menilai apa-apa. Selain semua itu masih baru dalam tataran konsep yang beberapa hari terakhir kemarin banyak disampaikan oleh Gus Yahya Khalil Stakuf menjelang pemilihan Ketua Umum PBNU. Saya sebagai pengamat dan praktisi media jarang melihat keberanian, ketegasan Gus Yahya Khalil Stakuf, khususnya di dalam melawan kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok radikal di Indonesia ini. Kalau mengkampanyekan Islam tasamuh, mengkampanyekan Islam Nusantara, Islam moderat, saya kira itu bukan hal yang istimewa ya, karena hampir seluruh kader NU di Indonesia pasti melakukan itu. Karena itu adalah ciri khas utama dari kader-kader NU. Akan tetapi tokoh-tokoh, kiai-kiai, ulama-ulama NU yang berani terang-terangan di dalam melawan dan menghajar kelompok radikalisme, kelompok terorisme, jumlahnya tidak banyak. Ya, sekali lagi jumlahnya tidak banyak. Saya sedang berbicara untuk internal tokoh-tokoh NU, tidak banyak. Termasuk Nun Sewu Gus Yahya Khalil Stakuf. Sejauh ini, selama saya aktif di media, saya belum banyak melihat sekarang dan sekeras apa Gus Yahya Khalil Stakuf ini melawan kelompok-kelompok intoleran dan kelompok-kelompok radikal di tanah air ini. Semestinya, kalau jargonnya Gus Yahya Khalil Stakuf ingin menghidupkan kembali Gus Dur, maka tentu saja beliau harusnya lebih keras ketimbang Kiai Said Akil Siraj. Ya,
Semua orang di negara ini, kita semua tahu bahwa Gus Dur adalah salah satu sosok yang luar biasa tegas terhadap kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok radikal, termasuk terhadap kelompoknya Muhammad Rizik Syihab FPI sebelum dibubarkan jauh hari kan. Bagaimana Gus Dur mengatakan ini organisasi bajingan. Ini jauh lebih tegas ketimbang Kiai Said Agil Siraj. Dan Gus Dur juga mengatakan tangkap itu Muhammad Rizik Syihab dan pentolan-pentolannya. Terang-terangan, walaupun pemerintahnya kemudian yang takut. Gus Durnya tidak takut. NU tidak takut, tapi justru aparat yang takut. Mengapa saya katakan takut? Karena selama ini bertahun-tahun sejak Gus Dur menyampaikan itu, sampai beliau wafat belum ditangkap. Dan belum lama ini baru FPI dibubarkan dan Muhammad Rizik Syihab ditangkap, itu pun bukan karena FPI-nya. Muhammad Rizik Syihab ditangkap oleh polisi bukan karena FPI-nya, bukan karena ormasnya, bukan karena visi misinya, sehingga dijadikan ormas terlarang, tetapi karena tindak pidana yang lain, yakni terkait dengan kerumunan, terkait dengan pandemi ini. Jadi sampai hari ini sesungguhnya aparat kita masih penakut. Saya mengikuti Gus Dur aja, Gus Dur yang mengatakan begitu. Nah, kalau Gus Yahya Khalil Stakuf ingin meneruskan, ingin menghidupkan kembali Gus Dur, maka otomatis tentu saja harus diikuti dengan bagaimana meneruskan visi misinya, termasuk ketegasan Gus Dur di dalam menghadapi kelompok intoleran, di dalam mengkritik dan melawan kelompok radikal di atas bumi pertiwi, di atas Indonesia, di atas tanah Nusantara ini. Tanpa itu semuanya hanya omong kosong, semuanya akan slogan. Dan kita akan melihat, kita akan menyaksikan 1-2 tahun ke depan bagaimanakah komitmen PBNU di bawah pimpinan Gus Yahya Khalil Stakuf di dalam melawan kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok radikal ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.